Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Abdillah dari kelompok 3. Di sini kami ada Kak Fatma Aprilianti dan Nur Oktavia Larasanti. Dan di sini untuk mata kuliah statistika deskriptif dengan dosen pengampu Ibu Setianingsih SOMM. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tabel distribusi frekuensi pada pertemuan 5. Langsung saja, di sini ada materi presentasinya, distribusi frekuensi, sama cara membuat tabel distribusi frekuensi tunggal. Apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah penggunaan cara tertentu untuk mengelompokkan data hasil pengukuran atau perhitungan atau data mentah menjadi kelas-kelas. Dalam distribusi frekuensi yang merupakan bentuk salah satu penyajian data sehingga data menjadi lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami, dan menjadi lebih ringkas. Distribusi frekuensi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi tunggal dan frekuensi kelompok. Di sini ada distribusi frekuensi tunggal. Distribusi frekuensi tunggal merupakan distribusi di mana nilai atau kategori dari data tersebut adalah satu atau tunggal. Dan distribusi frekuensi kelompok adalah distribusi di mana nilai atau kategori dari data tersebut lebih dari satu atau berkelompok. Ini ada contoh tabelnya. Yang sebelah kiri itu ada distribusi frekuensi tunggal vertikal, yang dimana jadi nurun ke bawah semua data-datanya. Dan distribusi frekuensi kelompok vertikal yang ada di sebelah kanan itu nilainya dia lebih dari satu. Contohnya ada 4 sampai 14, 15 sampai 25, dan seterusnya. Dan di bawahnya ada distribusi frekuensi tunggal horizontal, sebenarnya sama kayak yang di atas, cuma yang horizontal dia memanjang ke samping, tapi secara konsepnya sama. Yang tunggal itu nilainya hanya satu. Dan distribusi horizontal yang kelompok sama kayak yang di atas juga, bedanya dia memanjang ke samping. Di sini ada istilah-istilah yang ada. Pertama ada kelas 1 nilainya 4 sampai 14, frekuensinya ada 3. Kelas 2 nilai 15 sampai 25, frekuensi 1, dan seterusnya. Berarti yang kelas 3-nya itu yaitu nilainya 26 sampai 36, frekuensinya berarti ada 5. Yang B, batas bawah. Untuk batas bawah kelas 1 yaitu 4. Untuk batas bawah kelas kedua 15, dan seterusnya. Batas atas, untuk batas atas kelas ke-1 14, untuk batas kelas atas kelas kedua 25, dan seterusnya. Di sini ada D, tepi bawah. Untuk mencari tepi bawah adalah batas bawah dikurang 0,5 atau nilai tempat terkecil pada kategori dari semua kelas. Contohnya tepi bawah kelas ke-1 4 dikurang 0,5, itu sama dengan 3,5. Berarti tepi bawahnya adalah kelas ke-1-nya 3,5. Di sini tepi bawah kelas kedua 15 dikurang 0,5 yaitu 14,5, dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya ada tepi atas. Untuk mencari tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Kalau yang tepi bawahnya itu dikurangi, yang untuk mencari tepi atasnya itu ditambah. Nilai tempat terkecil pada kategori dari semua kelas. Tepi kelas ke-1 14 tambah 0,5 yaitu 14,5, berarti itu adalah tepi atasnya, dan seperti itu seterusnya. Itu ada lagi panjang kelas. Panjang kelas tepi bawah kelas N plus 1, tepi bawah kelas N atau tepi atas kelas N plus 1, tepi bawah kelas N atau batas bawah kelas N plus 1, tepi bawah kelas N atau batas atas kelas N plus 1, tepi bawah kelas N, panjang kelas 25 kurang 14 sama dengan 11.
Nilai tengah itu 0,5 kali batas atas tambah batas bawah. Nilai tengah kelas ke-1 0,5 dikali 14 tambah 4 sama dengan 9. Berarti nilai tengahnya itu adalah 9 dan seperti itu seterusnya. Cara membuat tabel distribusi frekuensi tunggal ada beberapa langkah, yaitu melakukan pendataan kategori dapat dimulai dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Masukkan ke dalam tabel setiap kategori dengan kelas yang berbeda. Yang kedua, B. Hitung frekuensi setiap kategori. Maka dapat dihasilkan pada setiap kategori dalam tabel berikut ini. Nilai 20, frekuensi 10, yang dimana artinya nilai 20 ada 10. Kalau kita hitung jumlah di data di atas itu yang masih berantakan, itu nilai 20-nya ada 10 dan seperti itu seterusnya. Yang kayak 30 berarti frekuensinya ada 7, yang dimana nilai 30 ada 7 buah gitu. Cara membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok, adapun langkah-langkahnya itu menentukan nilai maksimum dan minimum dari data yang ada. B. Menentukan jangkauan data dengan J sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Menentukan jumlah kelas yaitu dengan menggunakan bantuan rumus Sturges dan lakukan pembulatan ke atas untuk jumlah kelas. Adapun rumusnya K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Menentukan panjang kelas atau interval. Untuk menentukan panjang kelas atau interval yaitu dengan membagi antara jangkauan atau J dengan kelas, sehingga rumusnya adalah sebagai berikut. P sama dengan J bagi K. Terima kasih untuk materi pertemuan 5. Sampai sini aja. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.